Kalau ini Mutar, kalau di sini sebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kemudian di sini penjelasannya penduduk man fil ardi itu kalau di sini penjelasannya ya manusia, kemudian ya hewan. Di antara tidak manusia, penjelasan sini man fil ardi maksudnya itu bukan manusia. Ini juga termasuk hewan baik yang berakal maupun tidak berakal. Kemudian ada penjelasan man fis sama itu lebih banyak daripada yang di bumi. Udah, kalau kita kenalkan penduduk langit itu ya malaikat. Apakah mungkin di sini banyak itu mungkin ada keterangan yang lain? Mungkin tidak ada keterangannya jenis-jenis makhluk yang di langit itu. Mungkin ada keterangan Pak Ular. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara geologi, sebelum bumi diciptakan, sebelum planet diciptakan, sebelum galaksi diciptakan, makhluk-makhluk kemudian yang panggonan yang terus sing ning dunya wae sing keri bumi ini kan termasuk dibuat belakangan, proses terbentuknya termasuk belakangan. Itu ngomong jenis itu nggak ada wates sih, begitu banyak ya kan, begitu banyak. Apa meneh sing ning langit yang lama-lama, yang ngomong peranaman varietasnya, yang ngomong makhluk spesiesnya itu tentu lebih banyak. Ketika Allah menceritakan hanya jin dan manusia di Al-Quran, bukan berarti yang ada di dunia ini hanya jin dan manusia. Ketika Allah menceritakan bahwa di langit ada malaikat, bukan berarti di langit hanya ada malaikat. Banyak sekali Allah menceritakan isi bumi, isi gunung, isi laut, tapi tidak mungkin diceritakan semua, tidak mungkin disebutkan semua. Dan itu sudah diwakili dengan berbagai istilah, termasuk tadi ya, satu jarum di lautan, 7 lautan jadi tinta dan sebagainya, 7 air lautan jadi tinta tidak cukup untuk menulis ilmu Allah, nikmat Allah dan seterusnya. Jadi ada banyak ilmu rahasia Allah yang tidak diwedarkan secara verbal, yang bisa diketahui dengan pencarian-pencarian, dengan pendekatan-pendekatan. Istilahnya kan ada ayat apa? Mutasyabihat. Kauniyah sama mutasyabihat. Dan yang tersirat itu jauh lebih banyak daripada yang tersusun. Dan sebenarnya bangsa-bangsa lain, agama-agama lain itu sudah ada yang mengidentifikasi, tapi itu pun tidak semua, tetap tidak bisa semua. Hanya kemudian karena balut-balut agama kita menolak identifikasi. Misalnya karena Al-Quran tidak menyebut UFO, kita tidak percaya UFO. Karena Al-Quran tidak menyebut dewa, maka kita yakini dewa itu tidak ada. Karena Al-Quran tidak menyebut naga, maka naga itu tidak ada. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Jadi salah satu rahasia 124.000 nabi diturunkan, 313 rasul diturunkan. Itu saking banyaknya ilmu itu masih disambung dengan aulia-aulia. Kalau anu ya cukup satu saja, kalau itu cukup. Jadi kalau kita memahami
keagungan, kebesaran Allah, maka jawaban yang paling bijak itu adalah mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, apakah di lautan ada makhluk selain makhluk ikan dan sebagainya? Mungkin. Allah menghendaki. Ada ayatnya, ada di Al-Quran juga ada. Nabi Sulaiman bertemu seorang pemuda 25 tahun dan sudah 25 tahun di dalam lautan dan hanya berpikir saja. Apakah di langit ada makhluk selain malaikat? Mungkin. Bagi kita yang belum memiliki pengalaman atau belum dipertemukan dengan bukti, jawaban yang paling bijak itu adalah bagian dari kita mengagungkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah.